Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Langit malam di tanah asal begitu sunyi. Di atas rumah gua pribadinya, Loveng duduk termenung. Matanya memandangi bintang-bintang yang tersembunyi di balik kabut tipis. Angin membawa aroma es dari utara, seolah menyampaikan berita baru yang dingin dan mengejutkan. Informasi milikku dijual seharga 5.000 pasir kosmik di pavilion angin api. Nada suara Loveng terdengar datar, namun jelas terselip keterkejutan di dalamnya. Molimeng yang berdiri tegap di hadapannya membenarkan. Itu benar, Tuan Lohe. Melalui penentuan kausalitas pavilion angin api, telah dipastikan bahwa malam ini Ying Chang, dewa sejati abadi yang sangat kuat, tewas di dalam rumah goa Anda. Loveng mengerutkan kening. Nama itu tidak meninggalkan jejak dalam ingatannya. Sejak tiba di tanah asal, satu-satunya kota besar yang ia kenal adalah kota Huyang. Ia memang belum mengenal dunia yang lebih luas. Melihat kebingungan di wajah Loveng, Molimeng menyodorkan sebuah token transmisi. Ini informasi intelijen lengkap tentang Ying Chang. Loveng membaca cepat. Dewa sejati abadi dengan reputasi mengerikan, kekuatan setara Mo Xiao dan Sui Yun, mampu lolos dari pengejaran pasukan elit penguasa kekacauan primal, spesialis dalam teknik pelarian dan penyembunyian diri. Selesai membaca, Loveng berkata, "Kalau saja aku tahu dia adalah Ying Chang, aku pasti sudah melaporkan pada aula gelap. Setidaknya aku bisa mendapatkan hadiah resmi." Ia menggelengkan kepala. Sayangnya, aku kehilangan kesempatan untuk memperoleh kekayaan yang jauh lebih besar. Mo Xiao, komandan pasukan kota Huyang yang turut hadir, mencoba menyela dengan suara tenang. "Itu hanya hadiah kecil, tidak sepadan untuk Tuan Lohe." Penguasa kota Huyang menambahkan, "Kami memahami bahwa pertempuran di kota Huyang akan makin sengit ke depan, terutama menghadapi pasukan dari kerajaan Si. Bantuan dari Tuan Lohe bisa jadi penentu." Namun Loveng mengangkat tangannya. Ia tak ingin mendengar lebih lanjut. "Kalian bertiga boleh pergi dulu." Penguasa kota, Mo Xiao dan Molimeng segera bangkit dan membungkuk. "Kami tidak akan mengganggu lagi." Saat ketiganya pergi, Mo Yuqingyan, murid perempuan Loveng, berdiri terpaku tak percaya. Mereka bahkan tidak berani memaksa masuk. Tuan tak menyambut mereka, tak mengantar mereka, dan tak satu pun dari mereka berani marah. Tuan bahkan tidak perlu bicara keras untuk membuat mereka tunduk, pikirnya kagum. "Beruntunglah aku, Mo Yuqingyan, berada di dekatnya. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya." Di dalam aula bawah tanah, Loveng melepaskan menara bintang miliknya. Di salah satu lantai, Morosa tengah bersantai sambil mengunyah sesuatu. Namun Loveng turun ke lantai lainnya membuka ruang penyimpanan. Satu demi satu, rampasan perang muncul di hadapannya. Qian Yuchong hanya meninggalkan harta senilai 200.000 pasir kosmik. Mei Wuqi sekitar 300.000. Keduanya tidak kaya. Loveng mendengus kecil. Ia lalu menoleh pada koleksi dari Ying Chang. Ini baru luar biasa. 2 harta rahasia aliran mekanik tipe pelarian, yaitu pedang inti dunia dengan 1 jurus kekuatan ilahi kekacauan primal yang terkondensasi senilai 1,5 juta pasir kosmik. Myriad Rim Escape Command, alat pelarian tingkat tinggi yang bisa bekerja bahkan di bawah tekanan penguasa kekacauan primal. Dengan itu saja, total nilai rampasan dari Ying Chang mencapai 3,5 juta
sejuta pasir kosmik. Namun Lo Feng tetap tenang. Bagi seorang kultivator tingkat tinggi, harta rahasia hanyalah alat tubuh ilahi yang sempurna. Kekuatan hakiki, itulah kekuatanku yang sebenarnya. Ia memejamkan mata. Di sekelilingnya, hukum kekacauan primal bergema dari reruntuhan kuno di bawah tanah. Ia larut dalam kultivasi. Waktu pun mengalir. 2 dekade telah berlalu. Banyak pihak di kota Hu yang awalnya mengira 5 keluarga besar akan membalas dendam atas kematian Ying Chang. Tapi nyatanya, tak satu pun dari mereka berani bergerak. Informasi tentang pembunuhan itu hanya beredar di kalangan pasukan elit, dan semua yang tahu kini takut pada nama Lo He. Di sebuah ruang rahasia kota Huyang, api merah darah berkedip dalam kegelapan. Sui Yun sudah lebih dari 2 dekade. Di mana hasilnya? Suara dingin itu menggema dari nyala api. Itu adalah suara Marquis, salah satu penguasa kekacauan primal dari kerajaan Xi. Sui Yun menunduk hormat. Marquis, saya telah menyelidiki. Namun formasi kota Hu yang sangat kompleks, dibangun oleh generasi demi generasi. Para master formasi bahkan tak mengetahui keseluruhan struktur. Aku tidak peduli, potong Marquis dengan dingin. 1 era lagi, akan kukirim 2 pembantu. Jika kau masih gagal, kau akan ditarik. Wajah Sui Yun menegang. Kehilangan misi ini berarti kehilangan kekuasaan dan sumber daya. Saya tidak akan mengecewakan Anda, Tuan Marquis. Api merah perlahan padam, hening menggantung di udara. Di atas puncak rumah goa, salju turun pelan. Setiap kepingan salju seolah membawa rahasia dunia, rumit, bersinar, dan menyimpan makna hukum semesta. Lo Feng menangkap 1 kepingan salju, memperhatikannya. Pemahaman akan hukum makin lambat, pikirnya. Aku telah berkembang pesat, tapi mencapai puncak bukanlah akhir, melainkan awal ujian sejati. Tak jauh darinya, Moyu Qingyan juga duduk merenung. Ekspresi frustasi tergambar di wajahnya. Morosa menggerutu dari samping. Apakah kau masih belum menguasai 10 hukum dasar? 2 dekade penuh dan hanya 8 hukum. Saya sudah berusaha, kata Moyu Qingyan lirih. Ayah saya bahkan bilang saya sangat cepat. Dengan bimbingan ini sangat lambat, kata Morosa tajam. Hukum bukan berdiri sendiri, mereka saling terhubung. Lihat dunia, pahami keterkaitan mereka. Moyu Qingyan hanya bisa menunduk. Ia tahu Morosa kasar tapi jujur, dan ia memang tertinggal. Di tengah derasnya salju yang terus turun membungkus kota Huyang, restoran alam api tampak semakin meriah. Suara tawa, dentingan gelas, dan aroma masakan khas membaur dalam suasana hangat yang tak terpengaruh oleh musim. Di dalam salah satu pavilion dapur utama, Shoyi berdiri tenang. Wajahnya penuh konsentrasi saat tangannya dengan gesit mengatur api dan bumbu. 20 tahun lebih telah ia lewati sejak pertama kali menapakkan kaki di tempat ini. Sekarang ia telah menjadi salah satu koki utama di restoran alam api. Sebuah posisi yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah membuktikan kemampuannya di hadapan waktu dan takdir. Sudah siap, sajikan semuanya, katanya datar namun tegas saat ia menyelesaikan pesta alam api, sajian kebanggaan restoran itu. Baik kakak Soyi, jawab seorang pelayan muda yang segera membawa nampan berisi hidangan istimewa itu ke ruang utama, tempat para tamu telah menunggu. Soyi menghela napas pelan. Meski telah menjadi kepala koki, ia tetap harus turun tangan untuk hidangan-hidangan penting seperti ini. Dengan statusku sekarang, kristal kekacauan primal yang kuterima jauh lebih banyak, batinnya sambil menatap token penyimpanan di jubahnya. Jika terus seperti ini, dalam beberapa dekade aku akan mengumpulkan cukup banyak sumber daya dan mencoba terobosan. Baru saja ia hendak kembali mempersiapkan beberapa ramuan, suara dari luar pavilion memanggilnya. Kakak Soyi, saudaramu datang, dia memanggilmu. Soyi mengangkat alisnya, namun segera menanggapi dengan tenang. Ia berjalan menuju aula utama restoran,
Tempat puluhan tamu telah duduk, semuanya tokoh penting dari kalangan tinggi. Di antara mereka, duduk di kursi utama dengan jubah ungu mencolok dan senyum percaya diri adalah Soyun, saudara kandungnya. Soyi, panggil Soyun sambil melambaikan tangan. Soyi mendekat, memberi salam hormat singkat. Meskipun mereka bersaudara, status mereka kini berbeda jauh. Soyun bukan lagi pemuda desa dari masa lalu. Ia kini adalah salah satu dari 39 kepala menara 1000 gunung, sebuah posisi yang ditakuti dan dihormati. Hari ini, aku mengundang banyak saudara dari menara untuk makan malam, kata Soyun sambil tertawa ringan. Aku ingin kau sendiri yang memasakkan untuk kami. Keahlianmu sudah terkenal, bahkan di kalangan dewa sejati ruang hampa. Saudara Soyun, koki sepertimu seharusnya disembunyikan agar tak dicuri oleh sekte lain, celetuk seorang tamu dengan nada menggoda. Sulit memanggil bagi saudara Soyi, harus terus memasak untuk memenuhi ekspektasi tinggi kita. Timpal yang lain disambut tawa riuh. Soyi tersenyum tipis, tidak terpengaruh. Tenang saja, selama kalian datang sebagai tamu restoran Am-Api, aku akan pastikan kalian puas. Ia memberi hormat ringan. Saya akan mulai memasak sekarang. Setelah selesai, datanglah minum bersama kami, ujar Soyun. Suaranya santai namun terdengar seperti perintah. Soyi hanya mengangguk, lalu berbalik dan kembali ke dapur. Setelah masuk ke pavilion kembali, ia menerima menu khusus yang dikirim melalui token transmisi. Sebagian besar hidangan biasa ia serahkan kepada adik-adik kokinya, tapi hidangan utama tetap menjadi tanggung jawabnya sendiri. Soyun telah banyak berubah sejak tiba di kota Huyang, gumam Soyi sambil menyiapkan bahan. Ia teringat masa kecil mereka, hidup sederhana dalam suku kecil. Namun sejak tiba di kota besar ini, Soyun terpengaruh kekuasaan dan ambisi. Dia sering datang ke sini bukan karena ingin menemuiku, pikir Soyi, tapi karena ingin mendekat pada Tuan Lohe. Tiba-tiba, para pelayan restoran berseru penuh semangat. Tuan Lohe telah tiba. Mendengar itu, seluruh restoran mendadak hening sejenak, lalu berubah hiruk pikuk penuh hormat. Bahkan jagal hitam pemilik restoran segera keluar menyambut. Dari kejauhan, tampak sosok Agung Lofeng bersama Murusa dan Moyukinyan mendekat tenang. Tatapan semua orang tertuju pada mereka. Yang mulia, sapa jagal hitam dengan hormat mendalam. Ia tahu nasib baik restoran ini dalam 2 dekade terakhir semata-mata karena Tuan Lohe menikmati datang ke sini. Pesta alam apimu makin nikmat saja. Jika aku tidak mampir dalam waktu dekat, mungkin aku akan ketagihan, kata Lofeng sambil tersenyum ramah. Sungguh kehormatan bagi saya yang mulia, jawab jagal hitam dengan tawa bahagia. Saya akan segera ke dapur untuk memastikan semuanya sempurna. Yang mulia Sang dan Suiyun sudah menunggu di tempat biasa, lanjutnya. Lofeng mengangguk dan melesat menuju pavilion tersembunyi di belakang restoran tempat ia biasa menyendiri. Di aula utama, Soyun memandangi punggung Lofeng yang perlahan menghilang di kejauhan. Matanya menyipit penuh pikiran. Apakah itu benar Tuan Lohe? Tanya salah satu tamu. Ya, jawab Soyun lirih. Kalau bukan karena beliau, aku dan adikku mungkin sudah lama lenyap dari dunia ini. Sementara itu, di pavilion pribadi, Lofeng telah tiba. Sang Tianyang dan Sang Suiyun, 2 dewa sejati abadi yang terkenal, telah menunggunya. Saudara Lohe, sapa Sang Tianyang dengan tawa lepas. Kau datang di waktu yang tepat. Kami kebetulan sedang menikmati makanan di sini. Luar biasa, kalian berdua memang selalu bersama, tak pernah terpisah, ujar Lofeng sambil duduk. Mungkin karena kami memiliki rasa yang sama, gumam Sang Suiyun dengan senyum tipis. Apakah rasa terhadap bunga impian? Apakah itu maksudmu, goda Lofeng? Mereka tertawa kecil. Tapi aku harus katakan, ujar Suiyun, Sang Tianyang ini terlalu serius. Mendirikan sekte, mengajar murid, memikul beban seolah-olah dunia akan runtuh tanpanya.
Aku hanya ingin meninggalkan warisan, sahut Sang Tianyang sambil menuangkan minuman untuk Lo Feng. Kau tak bisa hidup selamanya sebagai debu. Mereka sedang asik bercengkrama ketika gelombang energi kosmik tiba-tiba muncul dari dapur utama. Lo Feng dan Sang Tianyang segera menoleh, mata mereka menembus dinding, menyaksikan jagal hitam berdiri diam di tengah dapur, matanya bersinar. Sumber hukum yang selama ini ia pelajari mewujudkan dalam bentuk domain pribadi. Dia menembus ke tingkat dewa sejati abadi, ujar Sang Tianyang kagum. Dan itu terjadi saat dia memasak pesta alam api. Tambah Lo Feng tersenyum kecil. Masakan ini pasti luar biasa. Tak lama setelah hidangan spesial itu dihidangkan, aroma harum menyelimuti ruang makan utama restoran alam api. Pesta alam api, itulah nama jamuan yang menjadi karya agung Sang Jagal Hitam. Dan kali ini, hidangan itu bukan sekedar makanan biasa, melainkan sajian yang telah menembus batas sumber hukum. Lo Feng mengunyah perlahan potongan daging yang masih mengepulkan uap panas. Tatapannya membara dengan kegembiraan. Rasanya luar biasa. Dia sudah lama menjadi pelanggan tetap di restoran ini. Namun kali ini berbeda. Setiap suapan seolah menyempurnakan tubuh sucinya dan bahkan merangsang jiwanya dengan intensitas yang belum pernah ia alami sebelumnya. 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, gumamnya pelan. Ini bagus sekali. Sang Suiyun yang duduk tak jauh darinya mencicipi dengan wajah serius dan kemudian matanya penuh berbinar. Ini menakjubkan, katanya takjub. Aku telah tinggal di kota Huyang begitu lama dan sekarang keahlian memasak jagal hitam boleh dikatakan yang terbaik di kota ini. Lo Feng mengangguk. Ia bisa merasakan bahwa hidangan itu memberikan manfaat luar biasa bagi kultivasinya, bahkan lebih kuat daripada banyak artefak atau bantuan budidaya lainnya. Kalau begitu, kata Sang Suiyun sambil tersenyum tipis, mengapa tidak kau gunakan momentum ini untuk menembus misteri pemurnian artefak? Bukankah kau sedang buntu? Lo Feng mengangkat cangkirnya, menyesap perlahan lalu mengangguk. Ide bagus. Aku memang masih bingung dengan bagian ketiga diagram kekuatan agung kekacauan primal. Jawabnya, mungkin makanan ini membangkitkan sesuatu dalam diriku. Mereka pun mulai berdiskusi. Kata demi kata dari Sang Suiyun terasa seperti pelita dalam kegelapan. Kebingungan Lo Feng mulai menghilang satu persatu. Sementara itu, di bangunan belakang restoran, Sang Jagal Hitam duduk bersila di ruang kecil. Napasnya teratur. Di dalam dirinya kekuatan besar sedang bergolak. Dengan perlindungan Tuan Lohe, aku bisa berkultivasi tanpa gangguan. Dan hari ini aku berhasil. Alam semesta kecil di tanah kelahirannya telah sepenuhnya berkembang. Dan hati dewa sejatinya telah melalui transformasi akhir. Seketika, aliran kekuatan ilahi dari tanah airnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Aku telah menembus batas menjadi dewa sejati abadi. Air mata nyaris jatuh dari matanya. Setelah bertahun-tahun melayani para tamu dengan senyuman, akhirnya ia mampu berdiri sejajar dengan mereka. Namun ia tahu diri, aku baru saja menembus di kota Huyang. Aku masih harus berhati-hati. Yang terpenting adalah tetap menjaga hubungan baik dengan Tuan Lohe. Dengan langkah ringan dan hati penuh semangat, ia keluar dari ruang meditasi, langsung menuju ruang makan utama. Jagal Hitam, selamat, sapa Lo Feng tersenyum tipis. Jagal Hitam membungkuk dalam-dalam. Semua ini berkat Tuan. Tanpa perlindunganmu selama 2 dekade terakhir, aku tak akan memiliki sumber daya maupun ketenangan untuk mencapai tahap ini. Lo Feng terkekeh ringan. Kalau begitu, mulai sekarang kau kasih aku diskon. Keahlian memasakmu sudah pasti akan bikin harga makanan naik 100 kali lipat. Jagal Hitam menatap lurus dan berkata, makanan di restoran ini akan selalu gratis untuk Tuan Lohe. Kalau begitu, aku tidak akan membayar lagi dengan kristal kekacauan primal, balas Lo Feng tersenyum geli. Suatu kehormatan bagi saya, jawab Sang Jagal Hitam dengan senyum lebar, tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Sang Suiyun menyaksikan percakapan itu hanya menggeleng kecil dan berkata,
Kau sungguh beruntung, jagal hitam. Bagi para kultivator tingkat tinggi seperti mereka, makanan gratis bukanlah hal penting. Namun sikap Lo Feng jelas, restoran Alam Api kini berada di bawah perlindungannya. Itu adalah pernyataan bagi seluruh kota Huyang. Beberapa saat kemudian, kalau begitu, izinkan aku kembali ke dapur. Aku akan memasak beberapa hidangan lagi untuk Tuan. Pamit jagal hitam, wajahnya bersinar dengan semangat baru. Setelah ia pergi, Sang Suyun menoleh ke Lo Feng. Apakah kau akan benar-benar melindungi jagal hitam mulai sekarang? Ya, jawab Lo Feng sambil menatap keluar jendela. Dia ahli memasak terbaik di kota ini. Kalau sesuatu terjadi padanya, siapa yang akan memasakkan untukku? Sang Suyun tertawa pelan. Terkadang kebaikan bisa mahal harganya. Lo Feng menatapnya balik. Aku baik hanya pada orang yang layak. Kemudian Sang Suyun mengangkat topik baru. Kalau kamu tertarik dengan pemurnian artefak, aku bisa mengajarimu. Aku punya banyak murid, tapi tak satu pun yang selihai dirimu. Belum saatnya, jawab Lo Feng. Tapi kalau nanti waktunya tiba, aku akan minta bantuanmu. Baiklah, Sang Suyun mengangguk. Aku akan menunggumu. Mereka terus berbincang hingga malam tiba. Soyi, murid Sang Jagal Hitam, berdiri di tengah keramaian. Guru kita sudah jadi dewa sejati abadi. Soyun, yang selama ini memandang rendah saudaranya karena hanya jadi koki, kini tak bisa berkata-kata. Soyi, kau benar-benar beruntung. Sekarang kau murid dewa sejati abadi, katanya dengan nada yang tak bisa menyembunyikan kekaguman dan penyesalan. Soyi tersenyum. Ini semua karena guru. Kami hanya mengikuti jejaknya. Dan di langit kota Huyang yang berselimut salju, dari atas kapal terbang, Lo Feng memandang ke bawah. Kota Huyang yang putih dan beku terlihat tenang. Ia menyukai kota ini bukan hanya karena keindahannya, tapi juga karena kedamaian yang diberikannya. Kedamaian sebelum badai. Sebelum aku jadi penguasa kekacauan primal, lebih baik aku tetap tersembunyi di sini, pikirnya. Namun, persiapannya belum selesai. Penyempurnaan tubuh ketiga akan membutuhkan bahan senilai 3,6 juta pasir kosmik. Aku hanya punya sepertiganya. Ia menimbang-nimbang. Saatnya menjual salah satu harta rahasia aliran mekanis. Setelah berpikir, ia memutuskan pedang inti dunia akan dijual. Artefak itu kuat, tapi bukan lagi kunci bagi dirinya. Dan ketika ia mengirim kabar kepada dua kekuatan besar di kota, perahu terbang berwarna merah tua diam-diam melintasi langit dan memasuki wilayah kota Huyang. Di dalamnya, dua sosok misterius berbicara pelan. Marquis Liu Yin telah bersiap. Kota Huyang akan jatuh ke tangan kita. Mari kita lihat apakah Shui Yun pantas disebut senior. Kedatangan mereka menandai satu hal, keseimbangan kota Huyang akan segera berubah. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Sebelum berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Jangan lupa like-nya ya, tembusin 500 like. Membagongkan.